Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan membahas sinonim dan antonim pada kajian berbahasa Inggris. Sinonim itu a word or expression that has the same or nearly the same meaning as another in the same language. Ada kesamaan dari kata ataupun kosakata yang lainnya. Nah, biasanya kalau kalian melihat Spider-Man 3, Spider-Man No Way Home, ada 3 Spider-Man. Sama-sama Spider-Man tapi mempunyai hal yang sedikit berbeda. Oke, antonim itu a word that means two opposite of another word. Di mana coffee and hot coffee and ice coffee. Jadi ada dingin dan panas. Fire and ice, hot and cold. Oke, kita akan menggunakan kamus online Merriam-Webster, di mana aplikasi ini akan memberikan kita kemudahan untuk menemukan sinonim dan antonim. Mirip seperti Oxford Dictionary dan Cambridge Dictionary. Oke, kita akan mempraktikannya. Let's do this. Yo guys, kita akan mulai dengan cara mencari kosakata yang berhubungan dengan sinonim dan antonim. Nah, pastikan sebelum membuka Merriam-Webster harus mencari merriam-webster.com. Kemudian akan muncul pada halaman sebagai berikut. Nah, kita mulai dari kata hot di sini. Nah, yang kita pergunakan adalah thesaurus. Meskipun Merriam-Webster itu adalah kamus online atau online dictionary, tapi yang kita pergunakan adalah thesaurus. Nah, di sini juga ada penjelasan terkait hot itu adalah kata sifat, kemudian having a notably high temperature, berarti sebuah temperatur tinggi itu mempunyai makna hot. Nah, di Merriam-Webster memberikan pengertian sinonim ardent, boiling, rolling, kemudian relasi yang berhubungan dengan hot, blazing, glowing, igneous, molten, sitting, sizzling. Nah, ternyata ada juga yang mendekati antonimnya di Thesaurus Merriam-Webster, chill, chilly. Nah, yang benar-benar antonim for hot itu bitter, arctic, cold, freezing. Nah, bagaimana dengan pemaknaan yang lain? Being or involving the last method, concept, information, or stylist. Penerapan kosakata hot pada kalimat ini seperti berikut. This spring is cool set of lifting that are hot. Nah, di sini ada sinonimnya contemporary, current, designer, mood, modern, modernistic. Jadi hot bisa bersinonim dengan modern. Hot berarti panas. Modern itu baru. Hot issue, isu modern. Nah, seperti itu. Fashionable, happening in modis novelty now. Jadi ada berrelasi dengan kosakata hot. Near antonym for hot, anachronistic, age old, Asian, bygone, formal, late, olden, dan lain-lain sebagainya. Nah, antonim dari hot itu sendiri yaitu fasti, musti, old fashion, old time. Nah, penggunaan ini harus sesuai dengan kalimat yang ditemukan. Jadi, penerapan hot pada kalimat tertentu itu bisa berbeda maknanya. Jadi sedikit berbeda, nggak terlalu jauh tapi bisa menjadi sedikit berbeda. Seperti hot coffee ya kopi yang panas. Tapi kalau misalnya hot issue berarti isu yang panas, seolah-olah itu sangat baru atau sangat lagi trending-trendingnya dibahas. Oke, di sini memberikan penjelasan yang sangat banyak terkait sinonim dan antonim maupun relasinya. Hal ini bisa teman-teman pergunakan untuk sebagai koleksi awal ataupun
Menyiapkan diri dalam membaca tulisan berbahasa Inggris. Mana kita akan mencoba mempraktekkan, kita sudah membuka website ataupun berita berbahasa Inggris dan kita mencoba mencari, kita akan klik konservatif di sini atau kita klik tradisional. Sebelumnya kami sudah mencari tradisional, kemudian di sini ada 6 kata. Nah, kita akan mengecek apakah online newspaper ini menerapkan sinonim. Jadi kita akan mencari thesaurusnya tradisional. Oke, di mana sinonim dari tradisional adalah klasikal, konvensional, customary, prescriptive. Oke, kita kembali ke berita konvensional. Oke, kita menemukan satu kata. Nah, bagaimana dengan sinonim yang lainnya? Kita ketik klasikal. Ternyata tidak ditemukan. Bagaimana dengan kosakata yang lainnya? Konservatif. Oke, kita sudah menemukan. Kita cari di... Oke, kita menemukan 3. Jadi ternyata di dalam sebuah online newspaper atau koran berbasis online itu menggunakan sinonim kata supaya apa yang dibaca oleh orang itu tidak bosan. Jadi kalau bisa ingin menggunakan konservatif pada satu koran ataupun satu berita ataupun satu penulisan, itu akan menjadi sangat boring jika menemukan konservatif sebanyak 50 kosakata. Jadi sinonim itu dipergunakan untuk memperkaya sebuah tulisan. Jadi bisa dipergunakan untuk membuat orang ketika membaca tidak bosan. Oke, kita coba lagi mencari kata yang lainnya yang ada hubungannya dengan antonim. Oke, kita mencari balance, dan kita masuk ke sini. Balance itu noun. Oke, kita mencari antonimnya balance, unbalance atau imbalance. Apakah bisa ditemukan? Tidak ditemukan. Kemudian jika kita mencari near antonym for balance, inconstancy. Tidak ditemukan juga. Bagaimana dengan relasi dengan balance? Tidak ditemukan lagi. Oke, kita coba lagi untuk yang sinonim dari balance. Tidak ditemukan lagi. Berarti ada juga beberapa kosakata yang muncul sinonimnya, tapi tidak muncul antonimnya, jadi lebih banyak sinonimnya. Oke, bagaimana ke yang konservatif? Kita mencoba mencari penerapan antonim dari konservatif. Kita kembali lagi ke kosakata konservatif. Kita cari yang thesaurusnya. Kemudian kita mulai dari antonimnya. Oke, antonimnya. Kita mulai dari near antonimnya, advance. Oke, kita ke advance. Tidak ditemukan. Kemudian kita mencari di modernnya. Tidak ditemukan lagi. Oke, kita akan mencoba mencari benar-benar terkait antonim dari konservatif. Open-minded. Tidak ditemukan lagi. Oke. Jika tidak ditemukan lagi, berarti kosakata yang sering digunakan itu tidak terlalu banyak jenisnya. Jadi hanya kosakata tertentu saja. Oke, seperti itu cara menggunakan kamus online
Merriam-Webster untuk sinonim antonim dalam thesaurus. Oke, saatnya kita mengoleksi sinonim dan antonim. Force dan begin. Kemudian kita sudah mempunyai artikel berita, yaitu berita Rusia dan Ukraina. Nah, kita akan menambahkan di sini thesaurusnya. Nah, kita klik di sini thesaurus. Oke, sini thesaurusnya boleh diberi jarak atau tidak. Kemudian karena ini sudah lebih dari satu, kita bisa merapikannya. Kemudian ini bisa kita geser seperti ini. Oke, kita akan mulai dengan thesaurusnya. Kita mulai dari sinonim. Dan antonimnya. Jadi kita tidak perlu meng-copy paste semuanya terkait antonim dan sinonimnya. Kita bisa mengambil sebagiannya saja. Oke, kita mulai dari force, kemudian kita ke Merriam-Webster, kemudian kita force. Oke, sinonim dari force ada blackjack, cordial, compel, constraint, dragoon, drive. Oke, karena force itu adalah sinonimnya cukup banyak, kita cukup bisa meng-copy paste ketiga sinonim yang mungkin akan kita pergunakan atau kita akan sering temukan, seperti impress, make, drive. Oke, kita ambil make, drive, and impress. Kemudian kita akan memberikan link di sini. Oke, kita kembali sini dan kita akan memberikan link di sini. Nah, karena posisinya sama, lebih baik kita memberikan linknya melalui thesaurusnya. Oke, copy paste di sini, apply. Nah. Oke, selanjutnya kita akan fokus pada antonim. Nah, di force di sini ada bulldoze, bully, cow, hector, intimidate. Nah, yang sering digunakan dalam relasi di force itu intimidate. Oke, kita akan menggunakan relasi yang berhubungan dengan force yaitu intimidate, kemudian drag, dan high pressure. Oke, related intimidate, drag, kemudian teroris. Oke, kita kembali ke antonimnya. Kemudian antonim dari force yang mendekati force itu allow, let, permit. Allow, memperbolehkan, mengizinkan. Kemudian let. Oke, seperti itu terkait penerapan thesaurus atau kamus online, khusus thesaurus ya, sinonim, related, dan antonimnya. Oke, seperti itu. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share
video ini. Terima kasih.